waktunya, telah menyempatkan waktunya di sini dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan dipelopori oleh Ketua RT beserta Bu Bapak LMK. Terima kasih telah menyempatkan waktunya yang biasanya mungkin nih hari pada masak, pada nyuci, pada gosok. Sekarang mohon maaf sebentar, nggak terlalu lama. Yang penting pesan ini tersampaikan langsung ke unsur masyarakat paling bawah di lingkup RT, di lingkup RW, sampai dengan mungkin di sini ada kader PKK, kader Poswindu atau kader Dasawisma yang dimana beliau-beliau juga yang membantu kami program pemerintah dari tingkat provinsi sampai ke tingkat RT RW. Jadi Teh di sini PKK-nya kadernya udah mulai keliling ke rumah-rumah belum? Ngecek organik. Nah itu bukan perintah aneh ya Teh, perintah gubernur. Mohon maaf. Nih ya. Jadi Bapak Ibu betul sekali yang tadi udah diulas oleh Pak RT, Pak LMK bahwa DKI Jakarta, khususnya DKI Jakarta, baik itu Jakarta Pusat, Barat, Timur, Utara, mana lagi itu, sampai dengan Kepulauan Seribu, semua per 1 Agustus TPST Bantar Gebang hanya bisa menerima sampah residu sesuai dengan Ingup tadi, Instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026, yang dimana bukan berarti masyarakat tidak boleh buang sampah, bukan berarti kami tidak melayani masyarakat dalam pengolahan sampah, bukan. Jadi saya mundur lagi ke belakang kronologinya. Per tanggal 8 Maret 2026 kemarin Bantar Gebang longsor Bapak Ibu, longsor terus menelan korban jiwa, petugas kami meninggal 8 orang. Akhirnya viral tuh di media, tadi TikTok, di Instagram, di berita, di TV, bagi yang punya TV. Nah, kalau yang enggak juga bisa di HP kan. Nah itu tuh viral tuh. Akhirnya kami ditegur pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pak Gubernur, oleh Kementerian termasuk oleh Presiden, bahwa ternyata setelah dicek sampah DKI Jakarta di Bantar Gebang itu paling banyak di sana jenis sampahnya adalah organik dan masih tercampur. Hampir 50% jenis sampahnya organik dan itu masih tercampur. Kronologisnya dulu nih seperti ini. Akhirnya timbullah setelah dapat teguran dari DPR, Kementerian, Pak Pramono Anung, Pak Gubernur buatlah instruksi gubernur tentang pilahlah sampah dari sumbernya dari warga, yaitu menjadi 4 kategori atau 4 jenis. Nah, setelah itu Ingup itu lahir di bulan Juni. Gak selang lama kemudian kami harus mensosialisasikan itu dengan sangat terpaksa. Karena apa? Setelah dicek oleh kementerian, kapasitasnya sudah tidak memadai, kegiatan open dumpingnya kebanyakan sampahnya dicampur, dan ini menyangkut tentang hajat warga DKI Jakarta menjelang 5 abad. Ntar kalau nggak dipilah mau dibuangnya kemana gitu. Makanya Pak Gubernur, DPR dan lain-lain merancang sebuah instruksi gubernur untuk memperpanjang minimal banget, nanti mengambil langkah selanjutnya tidak terlalu terburu-buru. Makanya di dalam isi Ingup itu ada 4 jenis sampah yang perlu dipilah atau dikelola oleh Bapak Ibu dari segala rumah tangga. Apa aja nih? Yang pertama itu ada organik. Organik itu adalah sisa olahan buah, makan, sayur, sop, lodeh, segala macam, kangkung, pokoknya semua sisa olahan dapur. SOD, sampah organik dapur, yang dimana itu dapat hancur oleh alam, dapat terurai dengan baik oleh alam, dan tidak mengandung zat kimia atau yang berbahaya. Nah, itu organik tuh. Jadi semua ada, mau sayur lodeh, mau sayur katuk, mau kolak, mau apa segala macam. Tapi Pak RT boleh diambil nggak nih? Contohnya nih, di mari dah. Nih saya ambil nih, kasihan dia nggak ada gunanya di sini. Nah di sini. Nah dua-duanya. Ini contohnya aja nih Bu. Nih, dimasukin kemari Pak. Nah, jadi gini Pak Bu. Dari siapa? Bukan berarti Bapak Ibu nggak boleh buang sampah ya. Yang dari rumah, emaknya, kakak, empok, adik, kakak, semua babe, termasuk tokoh masyarakat yang ada di mari, mohon maaf bukan menggurui. Nah,
Hasil sisa makanan, Bapak, Ibu, adik, cucu, dan lain-lain, ketika makanannya itu tidak habis atau tidak dimakan sepenuhnya, itu ini adalah skala kompos organik yang dibuat untuk skala rumah. Yang di rumahnya ada 4 orang, 3 orang, 5 orang. Sisa makanannya taruh di mari nih. Kalau nggak habis. Tapi nih, kan dibuka nih Pak RT, izin. Nah, babenya masak kolak, masak nasi. Jangan sama kuah-kuahnya dicampurin kemari, saya blokin sama gayung-gayungnya, jangan. Itu, nah, nggak apa-apa kalau begini aja. Nah, jangan diseblokin semua sama kuah-kuahnya sama air-airnya. Jadi apabila Bapak Ibu habis masak, habis merendam panci apa segala macam, airnya tetap dibuang ke saluran drainase Bapak Ibu di rumah. Jangan ini kolak sama gayung-gayungnya baru dimasukin kemari ya, cepat penuh, nggak nyampe 3 hari ke 2 hari udah cepat penuh. Jadi ditiriskan airnya. Nah, sisa olahannya apabila itu sayur, kolak segala macam, lengket, boleh disiram dulu sama air, dibilas, baru masukin kemari. Gitu. Kenapa harus dikelola seperti itu? Supaya pembusukannya lebih cepat dan teratur. Gitu. Jadi jangan dicampur semua sama kuah-kuahnya, sama air-airnya. Kalau sama tulang-tulangnya boleh, tulang ikan, ya kan? Tulang ayam masih boleh tuh. Tapi jangan dicampur sama plastik, apalagi ada kertasnya, apalagi ada botolnya. Entah itu botol koyo, botol apa, nggak boleh ya tuh Bu, ya. Dimasukin organiknya ke sini. Set nih, dituang kemari nih. Pak, ini mah dikit nggak bakalan bau, ya nggak apa-apa, dikit. Nah, ini kan banyak nih. Ini banyak nih segini nih, banyak. Habis itu kalau Bapak, ini RT ngeluarin ini, beli nih kayaknya RT ya, beli. Berapa? 30.000 ada? 35.000. Nah, kalau RT kan banyak duitnya ya? Ya enggak? RT mah beli. Ibu Bapak mah jangan. Jadi dibeliin. Organik ini bisa disiram oleh air cucian beras yang pertama. Nah, itu nggak perlu pakai duit. Karena apa? Tiap hari kita kan pasti masak nasi nih. Masalah habis atau kagak, nah itu tuh urusan dah gimana. Nah, tapi airnya juga jangan diseblokin. Caranya gimana? Habis Bapak Ibu masukin sampah organiknya kemari, set, misalkan ada bekas semprotan Rapika apa dah pokoknya itu ya, air cucian berasnya masukin botol, ya kan, bolongin, semprotin, bret, udah tutup lagi, tinggalin lagi nonton drakor, novela, ngurusin laki, ngurusin bini gitu Pak Bu ya. Jadi jangan dibikin pusing, jangan dibikin ruwet. Sisa makanan masukin sini, siram pakai air beras kalau ada, kalau nggak punya emang pakai molase biar dia cepet menyusut. Itu organiknya pertama itu. Yang kedua, nggak punya di rumah, nggak punya ini, tapi skala RT punya tong komposter, boleh ke tong komposter skala RT dibuangnya. Jadi untuk organik itu ada berapa macam? Ada 4 sebetulnya pengolahannya. Ada menggunakan teba, organik, komposter skala besar, skala RW. Kalau Bapak Ibu pengen tahu, main ke gudang peluru RW 3. Tuh dia bikinnya teba tuh, udah kayak sumur. Tapi buat sampah organik. Yang kedua, tong komposter untuk kawasan padat penduduk. Kayak gini nih, Pak RT punya tong komposter, boleh pakai tong komposter. Yang ketiga, ada tong komposter manual yang dibuat oleh warga. Kayak gini. Yang keempat ada namanya BSF Magot, pakai magot, pakai belatung. Cuman itu ribet. 1 ribet, 2 treatmentnya jauh. Nah, jadi bisa pakai tong komposter yang telah digunakan atau disebarluaskan oleh Dasawisma sama PKK. Karena ada surat edaran dari Wali Kota TPPKK untuk Dasawisma membantu dalam pemilahan sampah.